Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1166. Stephen Lin tidak banyak berhubungan dengan orang Kimchi, tetapi dia tahu bahwa orang Kimchi memiliki ciri khas, yaitu mereka keras kepala. Di hadapan orang yang keras kepala, satu-satunya cara adalah memukulnya. Oleh karena itu, menghadapi Jin Minyu yang bergegas, Stephen Lin melambaikan tongkat pembunuh naga secara langsung dan melemparkannya ke arahnya tanpa belas kasihan. Bang bang bang, disertai dengan beberapa ledakan, Jin Minyu terluka parah dan jatuh ke tanah sekarat. Bisakah kamu ikut denganku sekarang? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Jin Minyu berbaring di tanah, membuka mulutnya, dan hanya bisa memuntahkan darah, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Kamu. Stephen Lin menatap pria paruh baya di sebelahnya yang membawanya. Pria paruh baya itu mundur 2 langkah dengan ngeri, dan berkata, Aku hanya orang kecil, kakak ini. Petik 2. Di mana kunci helikopternya? Stephen Lin bertanya. Itu benar. Itu ada di pelindung matahari di pesawat, kata pria paruh baya itu dengan cepat. Bagus sekali, terima kasih banyak, kata Stephen Lin, mengangkat Jin Minyu yang berada di tanah dan berjalan menuju helikopter. Pria paruh baya itu menghela nafas lega, dan hendak menyelinap pergi, tetapi Stephen Lin tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mendengar namaku, kan? Stephen Lin bertanya. Ini yang ingin kamu katakan. Pria paruh baya itu berkata ingin menangis tanpa air mata. Maaf, jika Anda tidak melaporkan nama Anda, sepertinya Anda tidak memiliki rasa pencapaian jika Anda menang. Stephen Lin menggaruk kepalanya karena malu. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu menangkap pemimpinnya. Pria paruh baya itu berkata dengan tergesa-gesa. Stephen Lin sedikit tersenyum, mengaitkan jari kakinya ke tanah, mengambil sebuah batu, dan menendangnya. Ledakan. Batu itu ditendang dan langsung berubah menjadi misil, menuju ke arah pria paruh baya itu. Meskipun pria paruh baya itu bisa memukul dan menendang, dia tidak memiliki kemungkinan untuk mengelak di depan batu seperti misil. Dengan sekejap, batu itu meledak di kepala pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu jatuh ke tanah bahkan sebelum dia bisa berteriak, tak bernyawa. Maaf, kamu tahu terlalu banyak. Stephen Lin menghela nafas, dan membawa Jin Minyu ke landasan. Stephen Lin melemparkan Jin Minyu ke dalam helikopter, lalu duduk di kursi pengemudi, mengeluarkan kunci dari pelindung matahari, dan memasukkannya ke dalam helikopter. Dengung-dengung, baling-baling helikopter berputar dengan cepat, dan Stephen Lin mengendalikan helikopter untuk terbang ke langit. Saat ini, anggota geng Jinren yang mendengar gerakan di halaman terlambat, mereka melihat ke helikopter di langit dan berteriak kegirangan, bahkan ada yang melepaskan beberapa tembakan ke helikopter, tetapi tidak ada yang membantu. Stephen Lin baru saja menangkap pemimpin mereka. Saat ini, seluruh kota Bayer berada di bawah darurat militer. Stephen Lin tidak berani mengendarainya terlalu lama, karena mudah dikunci oleh militer. Setelah menerbangkan helikopter beberapa kilometer, dia menemukan ruang terbuka dan mendaratkan helikopter. Setelah itu, Stephen Lin mengeluarkan Jin Minyu dari helikopter dan menghilang di malam hari. Fajarnya, suara sirene yang terdengar sepanjang malam juga berangsur-angsur mereda setelah subuh. Bagi Omera, itu adalah malam yang sangat gelisah. Kediaman Paten, orang terkaya di Omeira, diserang di ibu kota, menyebabkan banyak korban sipil, dan dengan demikian melibatkan kasus korupsi pejabat yang sangat besar. Pada suatu malam, Kepala Departemen Kepolisian Bayer dibawa pergi untuk diselidiki, Direktur Departemen Kepolisian Ibu Kota dibawa pergi untuk diselidiki, dan Kepala Angkatan Bersenjata Omera juga dibawa pergi untuk diselidiki. Seluruh pejabat Omega dalam kekacauan. Pada saat yang sama,
Jinren Gang yang terletak di Jalan Ker juga dikepung oleh militer pagi ini, dan seluruh Jinren Gang dicopot. Namun, yang mengejutkan semua orang, Jin Minyu, pemimpin geng Jinren, tidak tertangkap. Dikatakan bahwa seseorang membawa pergi Jin Minyu pada dini hari. Sejak saat itu, keberadaan Kim Min Wo menjadi misteri. Jam 8 pagi, Patton menghadiri konferensi pers bersama dengan Kepala Negara Omera. Pada konferensi pers, Barton berterima kasih kepada pihak berwenang atas semua yang telah mereka lakukan, dan pada saat yang sama mengatakan bahwa dia akan menghabiskan 10 miliar dolar AS untuk membantu orang-orang yang terluka dalam serangan itu. Kepala Negara Omela mengatakan bahwa negara akan mengusut tuntas masalah ini dan tidak akan memanjakan siapapun yang terkait dengan kasus ini. Jam 10 pagi, Barton membawa beberapa orang ke tempat tertentu di Bayer. Di sini, Barton bertemu Stephen Lin dan Jin Minyu yang terluka parah. Jin Minyu sedang berbaring di tempat tidur dengan perban sederhana di tubuhnya. "Jika Anda ingin bertanya sesuatu, tanyakan saja," kata Stephen Lin. "Tidak perlu." Barton menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku ingin tahu, kamu baru saja memberitahuku." Petik 2. Apakah kamu pernah memiliki masalah dengan Pu Taichuan itu? Stephen Lin bertanya. "Tidak ada yang salah dengan itu," kata Patton. "Lalu mengapa dia terlibat dalam serangan ini?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Ini sangat sederhana." Patton memandang Stephen Lin dan berkata dengan tenang, "Selama aku mati, dia akan mengambil alih posisiku sebagai wakil presiden yang baru." Petik 2. Oh. Stephen Lin mengangkat alisnya. "Kupikir Park Taechuan dan Patton memiliki semacam kebencian yang mendalam, tetapi saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Senioritas Park Taechuan di Illuminati adalah yang kedua setelah saya, tetapi karena Illuminati selalu 1 lawan 1, Park Taechuan tidak akan pernah menjadi wakil ketua Illuminati selama saya masih hidup," kata Patton. "Itu sebabnya dia membiarkan adik laki-lakinya melakukan ini." Stephen Lin bertanya. "Seharusnya begitu. Sebenarnya, saya tidak tahu bahwa Jin Minyu sebenarnya adalah adik laki-laki Park Taechuan. Jika saya tahu, saya tidak akan membiarkan dia mendapatkan pijakan di Bayer," kata Barton dingin. "Saya juga mengetahuinya secara tidak sengaja," kata Stephen Lin. "Kamu sangat beruntung." Barton menghela nafas dengan tulus. "Terkadang sangat bagus, tapi Tuan Barton, setidaknya di level resmi, Jin Minyu tidak ada hubungannya dengan Park Taechuan. Jika Anda ingin menggunakan Jin Minyu untuk bersaksi melawan Park Taechuan, itu mungkin akan sangat sulit." Lin Ziming berkata. "Bahkan jika terbukti bahwa mereka bersaudara, itu tidak ada artinya. Tanpa bukti yang cukup, bahkan kepala negara kita tidak dapat bersaksi melawan Park Taechuan untukku. Lagi pula, Park Taechuan adalah orang terkaya di Kimchi negara, dan yang ada di negara Kimchi Anda tahu negaranya, mereka tidak akan pernah mengakui kesalahan mereka. Begitu kami bersaksi melawan Park Taechuan, pejabat dan warga sipil mereka akan membela Park Taechuan, dan mereka bahkan mungkin menggigit saya kembali," kata Barton. "Apa yang kamu katakan masuk akal dan diucapkan dengan keras, yang merupakan ciri umum orang-orang di negara Kimchi," kata Stephen Lin setuju. "Jadi, dilihat dari situasi saat ini, tidak banyak yang bisa kita lakukan," kata Barton. "Apakah mungkin untuk melupakannya?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Lupakan saja, tentu saja tidak mungkin melupakannya seperti ini." Barton berkata dengan mata menyipit, "Pu Taichuan meledakkan rumahku, jika aku tidak bisa menjawab, maka aku akan menjadi wakil presiden dengan sia-sia." Petik 2. Bagaimana dengan orang ini? Apakah kamu menginginkannya? Lagi pula tidak masuk akal bagiku untuk menyimpannya, kata Stephen Lin. Aku mau. Barton mengangguk dan berkata, meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, jika kamu menyimpannya, kamu mungkin dapat menggunakannya suatu hari nanti. Petik 2. Orang ini adalah seorang master, kamu harus memperhatikan, kata Stephen Lin. Baiklah, Stephen,
Ada satu hal yang ingin saya minta Anda lakukan, kata Barton dengan serius. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Keluar dan bicara, kata Barton, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Stephen Lin berjalan keluar ruangan bersama. Di luar ruangan, Barton menyerahkan sebatang rokok kepada Stephen Lin. Kamu masih merokok? Stephen Lin sedikit terkejut. Sangat sedikit, kata Patton, memasukkan rokok ke mulutnya dan menyalakannya, lalu menyalakannya lagi, meletakkan korek api di depan Stephen Lin, dan menyalakan rokok di mulut Stephen Lin. Aku benar-benar tersanjung, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Saya meminta Anda dan Natalie untuk membicarakan 3 tiket sebelumnya. Saya harap Anda tidak keberatan, kata Barton. Mendengar kalimat ini, alis Stephen Lin sedikit bergetar. Ini masalah besar. Apa yang kamu keberatan? Kamu adalah seorang pengusaha, dan aku juga seorang pengusaha. Aku mengerti pikiranmu, kata Stephen Lin. Saya benar-benar berpikir saat itu, berharap mendapat keuntungan dari Anda. Sudah menjadi sifat saya sebagai pengusaha untuk mencari keuntungan, dan saya tidak menyangkalnya, kata Barton. Ya, Stephen Lin mengangguk. Dalam waktu kurang dari seminggu, itu akan menjadi hari naksin. Saat itu, saya akan memilih Hideshi Yoshino dengan ketiga kartu saya. Pada saat yang sama, saya akan membantu Hideshi Yoshino mendapatkan suara sebanyak mungkin dari orang lain. Mungkin, kata Barton. Ini yang kita diskusikan sebelumnya, kata Stephen Lin. Mendengar ini, Barton tersenyum tipis dan berkata, memang ini yang kita bahas sebelumnya, dan yang akan kita bahas selanjutnya adalah bisnis baru. Petik 2. Kalau begitu bicara tentang bisnis baru, bukan yang sebelumnya. Stephen Lin berkata ringan. Hahaha, kamu benar-benar menarik, kata Barton sambil tersenyum dan menepuk bahu Stephen Lin. Pengusaha mencari untung, kata Stephen Lin dengan sedikit senyum. Dalam hal ini, izinkan saya mengatakannya secara langsung. Seminggu kemudian, pertemuan pertengahan tahun Majelis Umum Illuminati akan diadakan di Beverly Hills, Mozambik. Pada saat itu, semua anggota Majelis Umum Illuminati akan hadir pada saat yang sama. 4 kandidat dari 4 benua dan anggota cabang Illuminati di semua benua yang melakukan yang terbaik tahun ini semuanya akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tengah tahun ini, kata Barton. Hideshi Yoshino berkata dia akan membawaku melihat dunia, kata Stephen Lin. Dia pasti menjanjikanmu posisi Presiden Illuminati cabang Asia, itu sebabnya kamu membantunya seperti ini, bukan? Barton bertanya. Itu benar, kata Stephen Lin terus terang. Namun, keputusan akhir apakah Anda bisa menjadi wakil presiden cabang Asia masih membutuhkan beberapa dari kami untuk bertemu dan berdiskusi. Secara umum, kami akan sepenuhnya mempertimbangkan dan menghormati pendapat para pemberi rekomendasi. Namun, ada pengecualian yang akan terjadi, dan dengan bantuan saya, pengecualian seperti itu tidak akan terjadi, kata Barton. Mendengar kata-kata Barton, Stephen Lin menunjukkan seringai di wajahnya. Tuan Barton, karena ini adalah bisnis, Anda harus datang dengan alat tawar-menawar yang berharga. Anda sedang menegosiasikan bisnis dengan saya dengan sesuatu yang seharusnya menjadi milik saya. Ini bukan cara untuk membahas bisnis, kata Stephen Lin dengan ringan. Bab 1167. 2 orang, 2 batang rokok. Nyala puntung rokok berkedip-kedip. Menghadapi pengusaha tua setingkat rubah, Barton, Stephen Lin menunjukkan ketangguhannya sambil menunjukkan kelicikan yang seharusnya dimiliki oleh seekor rubah kecil. Sambil memegang puntung rokok di tangannya, dia menjentikkan abunya dengan ringan, lalu menatap Barton dengan tenang. Hahaha, aku punya banyak keripik, aku baru saja mengatakan salah satunya. Kamu masih terlalu cemas, lagi pula, kamu masih muda. Barton tersenyum dan menepuk bahu Stephen Lin. Stephen Lin memasukkan kembali rokoknya ke mulutnya, menggigit ujung rokoknya dan berkata dengan tenang, Tuan Barton, keluarkan semua keripik Anda, kita tidak perlu membuang banyak waktu. Petik 2. Tentu saja, tidak masalah.
Button mengangguk, berkata, seperti yang saya katakan tadi, saya dapat membantu Anda mengamankan posisi Presiden Illuminati cabang Asia. Semuanya milik Anda, selama Anda dapat mengamankan 3 tiket saya dan mendapatkan tiket lain sendiri, itu tidak akan sulit bagimu untuk bergabung dengan markas besar Illuminati. Petik 2. Itu saja, tanya Stephen Lin. Apakah itu tidak cukup? Barton bertanya. Itu tergantung pada apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu, kata Stephen Lin. Apa yang saya ingin Anda lakukan untuk saya sebenarnya sangat sederhana, kata Barton. Katakan padaku. Petik 2. Aku ingin kamu membunuh Park Tae-chuan selama pertemuan itu, kata Barton dengan suara rendah. Stephen Lin tertegun sejenak, melirik Button dan berkata, kamu memintaku untuk membunuh orang terkaya di negara kimchi. Biarkan bawahanku melakukannya, dan dia mungkin akan menangkapnya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Anda akan membunuhnya, jadi tidak mungkin dia waspada terhadap Anda. Dengan cara ini, tingkat keberhasilan Anda akan sangat tinggi, kata Barton. Tidak sulit untuk membunuhnya. Stephen Lin melepas rokoknya, menatap Button dan berkata, namun, identitasnya ada di sana. Jika Anda ingin membunuh orang seperti itu, Anda harus mengeluarkan keripiknya. Ini bukan sama dengan identitas Park Tae-chuan. Tidak cocok. Petik 2. Apa lagi yang kamu inginkan? Barton bertanya. Apakah kamu tahu pohon kehidupan? Stephen Lin bertanya. Aku tahu, beberapa bawahanku juga mengambil sari kehidupan. Barton mengangguk. Sekarang di seluruh dunia, hanya kerajaan naga yang berperang melawan pohon kehidupan, jadi kita membutuhkan sekutu, kata Stephen Lin. Maksudmu, biarkan aku bekerja sama dengan kerajaan naga untuk melawan pohon kehidupan. Ini tidak mungkin. Bisnis pohon kehidupan telah meluas ke seluruh dunia. Biaya untuk melawan pohon kehidupan terlalu tinggi, dan konsekuensinya tak terukur. Barton menggelengkan kepalanya. Serahkan saja padaku untuk melawan pohon kehidupan. Apa yang aku ingin kamu lakukan sangat sederhana. Cobalah untuk menunda perluasan pohon kehidupan. Kamu mengendalikan peta bisnis yang sangat besar. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, pohon kehidupan akan berada di tidak sulit untuk bergerak maju di dunia ibu kota, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Barton berpikir keras. Rokok di mulutnya cepat habis. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Tidak mungkin bagi saya untuk membuktikan ketangguhan pohon kehidupan. Yang bisa saya lakukan adalah menggunakan modal berarti secara wajar untuk memeriksa dan menyeimbangkan pohon kehidupan, kata Barton. Cukup. Stephen Lin tersenyum. Kalau begitu kerja sama kita diselesaikan seperti ini, kata Barton sambil tersenyum. Tentu saja. Stephen Lin mengangguk. Selamat bekerja sama. Barton mengulurkan tangannya ke Stephen Lin. Stephen Lin melepas puntung rokok, melemparkannya ke tanah dan menginjaknya, lalu mengulurkan tangan dan meraih tangan Button. Sejujurnya, Joey dan aku adalah teman, dan kamu adalah kakakku. Ketika hal seperti ini terjadi, aku wajib membantumu membalas dendam, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kamu. Mata Barton membelalak, wajahnya sedikit heran, tapi dia langsung tertawa lagi. Sungguh suatu kehormatan bagi Joey memiliki teman sepertimu, kata Barton. Ini juga kehormatan saya, Tuan Button. Sekarang masalah telah dinegosiasikan, saya akan pergi dulu. Saya harus kembali ke China untuk membuat beberapa persiapan, kata Stephen Lin. Kalau begitu, sampai jumpa di pertemuan itu, kata Barton. Stephen Lin mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Melihat kepergian Stephen Lin, Barton tersenyum, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kamar tadi. Setelah berpisah dengan Button, Stephen Lin kembali melihat Huang Tingjun dan Natalie di kamar hotel. Tuan Ting, bersiaplah, saya akan kembali ke China, kata Stephen Lin kepada Huang Tingjun. Bersiap. Huang Tingjun tertegun sejenak. Dia datang ke sini dengan tas di punggungnya,
dan sepertinya dia tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Namun, sepintar Huang Tingjun, dia langsung merasakan arti dari kata-kata Stephen Lin. Dia melirik Natalie yang ada di sebelahnya, lalu berkata, "Ya, saya akan mengepak barang bawaan saya, kalian bicara." Setelah selesai berbicara, Huang Tingjun segera berbalik dan berjalan keluar ruangan. Sebelum keluar, Huang Tingjun menutup pintu dengan sangat bijaksana. "Bagaimana denganmu? Apa rencanamu?" Stephen Lin bertanya pada Natalie. "Menikahlah dengan Blair," kata Natalie. "Apakah kamu benar-benar akan melakukan ini?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Baiklah, kalau begitu, kamu dipersilakan untuk menghadiri pernikahanku," kata Natalie sambil tersenyum. "Kalau begitu, baiklah." Stephen Lin menghela nafas, karena Natalie sudah membuat keputusan, sulit baginya untuk mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia dan Natalie memiliki malam musim semi satu malam, bagaimanapun, mereka berada di dunia yang berbeda. Tidak ada artinya bersikeras pada sesuatu karena malam musim semi satu malam. Bagus. Saat ini, Natalie berjalan ke arah Stephen Lin. Dia mengangkat kepalanya sedikit, menatap Stephen Lin, lalu membuka lengannya dan memeluk Stephen Lin. "Pernahkah kamu menyukaiku untuk saat tertentu?" Natalie bertanya dengan lembut, menekan wajahnya ke wajah Stephen Lin. Momen tertentu. Stephen Lin tiba-tiba teringat malam itu, di kamar presidensial Hotel MGM di Australia. Dia berdiri di balkon dan melihat Natalie untuk pertama kalinya. Adegan itu sepertinya tercetak di benaknya, berlama-lama. "Tidak." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Aku tahu itu." Natalie tersenyum, mundur setengah langkah, dan berjingkat untuk mencium bibir Stephen Lin. Stephen Lin bisa bersembunyi, tetapi dia tidak melakukannya. Bibir Natalie menyentuh bibir Stephen Lin, menyentuhnya dengan ringan, lalu berpisah. "Oke, aku juga harus pergi, Blair menungguku di bawah," kata Natalie. "Selamat jalan," kata Stephen Lin. Natalie mengangguk, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Melihat punggung Natalie menghilang di hadapannya, Stephen Lin tiba-tiba merasa sedih, seolah-olah ada sesuatu yang diambil dari tubuhnya. "Itu dia, kamu pergi seperti ini." Huang Tingjun masuk dari pintu dan bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Kalau tidak," Stephen Lin bertanya, "mengapa kita tidak mengadakan acara perpisahan atau semacamnya?" Kata Huang Tingjun. "Setelah saya kembali, saya akan memberitahu Mengji bahwa Anda ditangkap oleh polisi dibayar karena tidak membayar prostitusi," kata Stephen Lin tanpa ekspresi. "Jangan, Stephen, kakak ipar, kamu juga tahu bahwa aku dijebak oleh seseorang. Aku tidak pernah menolak untuk membayar, tidak, aku tidak pernah melakukan apapun untuk meminta maaf kepada Mengji. Hei, Stephen, jangan pergi, tunggu untuk saya." Stephen Lin keluar dari kamar dan turun. Joey baru saja datang dengan sekelompok pengawal. "Saya mendengar dari Huang Tingjun bahwa Anda akan kembali," tanya Joey. "Nah, tujuan datang kali ini telah tercapai, dan inilah saatnya untuk kembali," kata Stephen Lin. "Awalnya aku berencana untuk membuat kalian bermain selama beberapa hari lagi, tapi aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, jadi aku hanya bisa menunggu waktu berikutnya," kata Joey dengan emosi. "Kamu bisa bermain kapan saja, kamu harus memperhatikan keselamatan, jangan membuang pengawalmu di setiap belokan, kamu tidak bisa seberuntung itu setiap saat," Stephen Lin berkata dengan serius. Aku tahu, aku akan membawa pengawal itu ke sampingku di masa depan, oke?" Joey tertawa. "Baiklah, ayo pergi dulu, ucapkan selamat tinggal pada ayahmu untukku," kata Stephen Lin dan melambai ke Joey. "Aku tahu, bon voyage," kata Joey. "Oke, selamat tinggal." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Joey, Stephen Lin dan Huang Tingjun meninggalkan hotel bersama, lalu pergi ke bandara terdekat. Sesampainya di bandara, jet pribadi Stephen Lin sudah siap. Keduanya naik pesawat dan terbang ke arah Longguo. 10 jam kemudian,
pesawat mendarat di Bandara Siahai. Aku akan mundur dalam beberapa hari ke depan. Kamu tetap bersama Meng Jie dengan baik, jangan datang kepadaku jika kamu tidak melakukan apa-apa. Stephen Lin berkata dengan serius kepada Huang Tingjun. Aku tahu, tetapi kamu tidak boleh memberitahu Meng Jie tentang penangkapanku oleh polisi. Kata Huang Tingjun. Itu tergantung pada kinerjamu, kata Stephen Lin. Penampilanku pasti baik-baik saja. Jika kamu menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Jika kamu menyuruhku sial, aku tidak akan kentut, kata Huang Tingjun sambil menepuk dadanya. Keluar. Stephen Lin menendang pantat Huang Tingjun, menendangnya keluar, lalu masuk ke mobilnya. Bos, tempat sudah disiapkan untuk Anda, dan personel terkait juga sudah menyiapkannya untuk Anda, kata pengemudi sambil mengemudi. Bagaimana reaksi mereka? Stephen Lin bertanya. Mereka mengatakan bahwa suatu kehormatan bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk bertukar pikiran dengan Anda, dan mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Anda, kata pengemudi itu. Mendengar ini, Stephen Lin sedikit tersenyum. Jelas, mereka tidak tahu bahwa apa yang disebut pertukaran ide ini tidak sesederhana yang mereka kira. Mobil menuju ke barat sepanjang jalan, dan akhirnya sampai di tempat latihan. Stephen Lin keluar dari mobil dan berjalan ke tempat latihan. Sudah ada banyak orang di sini di tempat latihan saat ini, dan ketika mereka melihat Stephen Lin muncul, mereka semua mengelilinginya. Nasib, kami sudah lama menunggumu. Guan Feibai, yang berada di tengah kerumunan, berkata sambil tersenyum. Old Guan, dan kalian semua adalah master seni bela diri yang terkenal, dan kalian juga yang kuat yang berhasil menjadi suci dalam perang suci ini. Kali ini, kalian bisa datang ke sini untuk bertukar pikiran denganku. Aku berterima kasih. Dalam beberapa hari ke depan, saya harap Anda bisa berusaha sekuat tenaga untuk menjalani waktu yang baik ini. Stephen Lin berkata dengan tangan terkatup. Jika kami bisa bersaing denganmu, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Semua orang berkata satu demi satu. Bab 1168. Keringat bergoyang di musim panas yang terik ini. Aula latihan yang tersembunyi di pinggiran kota ini menghadirkan pertempuran berintensitas tinggi untuk pertama kalinya. Tentu saja, bagi mereka yang menemani Stephen Lin berlatih di aula pelatihan, ini juga pertama kalinya mereka melihat pertarungan dengan intensitas tinggi. 24 jam sehari, Stephen Lin hampir tidak punya waktu untuk istirahat kecuali waktu untuk pergi ke kamar mandi dan makan. Dia bertarung dari siang ke malam, dan lawannya berganti dari satu hal ke hal lain. Selama kamu lelah, Anda bisa istirahat, lalu berubah menjadi orang lain dan terus melawan Stephen Lin. Dalam 2 atau 3 hari pertama, Stephen Lin pada dasarnya adalah 1 vs 1, tetapi seiring berjalannya waktu, Stephen Lin secara bertahap meningkatkan lawannya, berubah dari 1 vs 1 menjadi 1 vs 2, dan kemudian dari 1 menjadi 1 vs 3. Mereka yang menemani Stephen Lin dalam latihan sangat aneh. Kenapa Stephen Lin sengaja menurunkan kekuatannya untuk melawan mereka? Menurut kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Stephen Lin, dia cukup untuk dengan mudah menghancurkan orang-orang yang hadir ini, tetapi dia tidak melakukannya. Ambil satu pasang untuk beberapa. Mungkin ini adalah metode pelatihan yang unik dari Raja Suci. Pikir seseorang. Seseorang bahkan merekam metode pelatihan Stephen Lin, dan diam-diam memutuskan di dalam hati mereka bahwa mereka harus melatih diri mereka sendiri sesuai dengan metode pelatihan Stephen Lin ketika mereka kembali. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Stephen Lin mengundang total 5 rekan tanding, dan hingga hari ini, lawan Stephen Lin telah berubah dari 1 menjadi 5. 5 orang mengalahkan Stephen Lin menjadi 1. Semua orang mencoba yang terbaik untuk melawan Stephen Lin. Ketika Stephen Lin menelepon untuk berhenti, kelimanya merasa seolah-olah telah diampuni. Akhirnya, selesai.
Guan Feibai duduk di tanah dengan mata kosong. Beberapa hari ini bisa dibilang sebagai beberapa hari tersulit yang pernah ia alami sejak berlatih silat. Konsumsi fisik sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi yang paling banyak dikonsumsi adalah semangat. Guan Feibai memutuskan pada saat pertempuran berakhir bahwa dia tidak akan pernah mundur dengan Stephen Lin lagi. Terima kasih untuk perusahaan Anda beberapa hari ini. Stephen Lin membungkuk dalam-dalam kepada orang-orang yang lelah di depannya. Sama-sama, Raja Suci, suatu kehormatan bagi kami untuk berlatih denganmu. Semua orang berkata satu demi satu. Lalu bagaimana kalau kita diam lebih lama saat aku kembali dari tugasku kali ini? Stephen Lin bertanya. Lalu apa, takdir, aku sudah pergi begitu lama, dan aku sedang mencari sesuatu di rumah, jadi aku pergi dulu. Guan Feibai buru-buru berbalik dan berjalan keluar ruang latihan. Raja Suci, perutku sedikit sakit. Prajurit kuat lainnya berdiri dan pergi. Raja Suci, putraku merindukanku, dan aku harus segera pergi. Raja Suci. Semua orang kuat pergi satu demi satu, dan mereka bahkan tidak mengambil hadiah yang telah diatur Stephen Lin untuk mereka. Mempersiapkan. Stephen Lin tersenyum, melepas pakaiannya, berbalik dan berjalan ke kamar mandi di sebelahnya. Setelah mandi dengan baik, Stephen Lin berjalan keluar dari ruang latihan. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin meninggalkan ruang pelatihan dalam beberapa hari terakhir. Stephen Lin menggeliat dan menatap tangannya. Kemajuan pengisian daya di tangan telah mencapai 15%. Ini adalah hasil dari pertempuran Stephen Lin dalam beberapa hari terakhir. Kemajuan pengisian 15% pada dasarnya sudah cukup. Namun, Stephen Lin masih diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa setelah menyelesaikan beberapa hal, dia harus mengambil retret yang baik, sebaiknya selama 3-5 bulan. Dalam hal ini, kemajuan pengisian daya dapat ditingkatkan hingga 80-90%. Atau bahkan lebih tinggi. Sebuah mobil melaju dari samping dan berhenti di depan Stephen Lin. Stephen Lin membuka pintu mobil dan masuk. Patriark, bagaimana panenmu hari ini? Dong Jian, yang duduk di kopilot, menoleh dan bertanya sambil tersenyum. Apakah tidak apa-apa? Apakah ada hal besar yang terjadi akhir-akhir ini? Stephen Lin bertanya. Ada beberapa hal besar. Salah satunya adalah WHO telah mengorganisir kelompok ahli, dan itu akan memasuki pohon kehidupan untuk diselidiki dalam 2 hari. Menurut pengaturan Anda, seorang peneliti dari Titan Biologi berhasil bergabung dengan tim ahli. Dia akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dekat dengan produksi buah dan jus, kata Dong Jian. Stephen Lin mengangguk dan berkata, masalah ini harus benar-benar dirahasiakan, jika tidak, orang itu tidak akan dapat meninggalkan pohon kehidupan. Petik 2. Saya tahu ini, dan saya telah membuat persiapan yang lengkap, kata Dong Jian. Apakah ada yang lain? Stephen Lin bertanya. Asosiasi Klan Dunia Lin telah mendistribusikan semua surat undangan, tapi kami masih belum menerima undangan, kata Dong Jian. Ini masalah sepele. Yang berikutnya, kata Stephen Lin. Di sana, di kota Sengki, Huang Jie telah berhasil membangun akar di kota Sengki sesuai dengan instruksi Anda, dan saat ini merencanakan melawan keluarga Lin di kota Sengki. Petik 2. Perusahaan milik proyek Cloud Health telah berhasil didaftarkan. Petik 2. Adipati Bauhinia mengumumkan pertunangannya dengan Blair, pernikahan akan diadakan pada tanggal 10 September. Petik 2. Bertunangan. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ya, dan mereka juga mengirimi kami surat undangan atas nama pasangan itu, berharap kami bisa menghadiri pernikahan mereka. Maukah kau hadir? Tanya Dong Jian. Tidak berpartisipasi. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Oke, kalau begitu aku akan menolak mereka, kata Dong Jian. Tunggu. Lupakan saja, ayo berpartisipasi, kata Stephen Lin. Oke, Dong Jian mengangguk tanpa berkata apa-apa. Bagaimana situasinya dengan Hideshi Yoshino? Stephen Lin bertanya. Pesawat khusus Tuan Yoshino akan tiba di kota Shanghai besok,
dan Anda akan pergi ke Morambic bersamanya, kata Dong Jian. Apa yang terjadi di negara Omera? Stephen Lin bertanya. Serangan terhadap orang terkaya, Barton Diki, pada dasarnya telah diselidiki. Menurut berita dari orang-orang kami, Jinren Gang, sebuah asosiasi lokal di Bayer, merencanakan seluruh serangan. Mereka menyuap pejabat senior pemerintah, menutup peringatan dini sistem, dan tertunda waktu pengiriman polisi akhirnya menyebabkan runtuhnya rumah Barton Diki, yang mengakibatkan ratusan korban jiwa. Namun hingga saat ini, Omela belum mengetahui motif penyerangan Jinren Gang. Dong Jian dikatakan. Di mana Sing Sing? Stephen Lin bertanya. Tidak ada tanggapan dari Sing Sing, kata Dong Jian. Benar-benar tenang, kakakku pergi, dan aku tidak bergerak sama sekali, kata Stephen Lin dengan sedikit cemberut. Apakah Anda ingin mengintensifkan penyelidikan terhadap grup Sing Sing? Tanya Dong Jian. Tidak perlu. Park Taechuan tidak akan hidup terlalu lama, kata Stephen Lin dingin. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Keesokan paginya, Stephen Lin tiba di bandara dengan mobil. Setelah menunggu sekitar setengah jam, pesawat khusus Hideshi Yoshino mendarat di Bandara Internasional Siahai. Stephen Lin naik pesawat khusus Yoshino Hideshi dan terbang ke Morambic bersama Yoshino Hideshi. 7 atau 8 jam kemudian, pesawat mendarat di sebuah pulau kecil di Laut Mediterania. Pulau kecil ini, Morambic, terletak di tengah Laut Mediterania dan mencakup area yang mirip dengan kota kabupaten di Kerajaan Naga. Meskipun luasnya kecil, PDB per kapita di sini termasuk yang tertinggi di dunia, karena Illuminati menguasai negara ini, dan Illuminati dikenal sebagai kamar dagang terkaya di dunia. Berapa banyak penduduk asli di sini? Stephen Lin turun dari pesawat, melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya ada beberapa ribu penduduk asli di sini. Awalnya, orang-orang ini hanyalah nelayan. Belakangan, Illuminati membeli pulau ini dan mendirikan sebuah negara. Nelayan ini menjadi warga negara Morambic, dan mereka hidup tanpa makanan dan pakaian. Sebuah kebaikan hari yang perlu dikhawatirkan, kata Hideshi Yoshino. Mengapa kamu ingin berspesialisasi dalam suatu negara? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ini melibatkan banyak hal. Sederhananya, di dunia ini, pengusaha dan negara selalu dirugikan ketika melakukan bisnis dengan negara. Hanya negara yang dapat mempertahankan kesetaraan yang paling mendasar. Negara ini adalah milik Illuminati, dan Illuminati dapat memperoleh manfaat yang lebih besar bagi diri mereka sendiri dengan mengubah beberapa undang-undang perdagangan negara, kata Yoshino. Bukankah banyak orang mendirikan perusahaan cangkang untuk mendapatkan dukungan kebijakan? Stephen Lin bertanya. Hampir. Hideshi Yoshino mengangguk. Keduanya berjalan keluar dari bandara sambil mengobrol. Di luar bandara ada jalan aspal yang luas, dan mobil sudah diparkir di pinggir jalan aspal. Mobil itu merupakan versi diperpanjang dari Rolls-Royce, ada pola melingkar di badan dekat pintu, di tengah pola ini ada segitiga, dan ada mata di dalam segitiga. Ini adalah lambang Illuminati. Di dunia luar Morambic, lambang Illuminati jarang ditemukan dan umumnya tersembunyi, tetapi di Morambic, lambang Illuminati dapat dilihat di mana-mana. Stephen Lin telah melihat pola ini di banyak tempat saat dia berjalan dari bandara keluar. Apakah kamu melihat kastil itu? Hideshi Yoshino bertanya, sambil menunjuk garis samar kastil di kejauhan. Aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Itu Beverly Manor, tempat paling terhormat di negara ini, bahkan warga negara ini tidak memenuhi syarat untuk berada dalam jarak 1 kilometer dari Beverly Manor. Dan markas Illuminati kami ada di sana, dan kami tidak memilikinya pada hari kerja. Ketika ada kesempatan, kamu hanya bisa memasuki tempat itu dengan mengadakan pertemuan penting. Yoshino Hideshi memperkenalkan. Apakah pertahanan di sana kuat? Stephen Lin bertanya. Sejak berdirinya Morambic hingga saat ini, Beverly Manor tidak pernah dilanggar, kata Hideshi Yoshino. Sangat kuat. Stephen Lin bertanya dengan heran. Dahulu kala,
Sebuah negara tidak jauh dari sana direbut oleh pemberontak. Pemberontak mengirim pasukan untuk menyerang Morambik dalam semalam. Malam itu, api menerangi langit Beverly Manor. Keesokan harinya, puluhan ribu orang berkumpul di Beverly Mayat dan puing-puing puluhan kereta dan pesawat tempur ditemukan di dekat Foley Manor, dan sejak itu, tidak ada yang berani memikirkan Beverly Manor, kata Hideshi Yoshino. Menarik. Stephen Lin tersenyum, duduk di Rolls-Royce bersama Yoshino Hideshi, dan menuju Beverly Manor. Bab 1169. Mobil melaju dengan mantap di jalan utama, dan segera sampai di pintu masuk Beverly Manor. Mobil itu tidak melaju ke Beverly Manor, tetapi berhenti. Ayo pergi. Yoshino Hideshi membuka pintu mobil dan keluar. Stephen Lin juga berjalan bersama, lalu melihat ke depan. Sebuah manor besar muncul di depannya. Manor ini dibangun di atas bukit dengan banyak bangunan, dan di puncak bukit ada kastil abad pertengahan, tetapi masih bisa merasakan penindasan. Keluarkan surat undangan yang dikirimkan kepadamu, kata Hideshi Yoshino sambil mengeluarkan surat undangannya sendiri. Stephen Lin juga mengeluarkan surat undangan dari tubuhnya. Itu adalah surat undangan emas, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dengan nama Stephen Lin tertulis di atasnya. Tunggu, apapun yang kamu lihat, jangan kaget, kata Yoshino Hideshi. Terkejut, apa yang mengejutkan tentang ini? Bukankah ini hanya villa biasa? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Hideshi Yoshino menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata, saya pikir begitu ketika saya pertama kali datang ke sini, tetapi kemudian banyak hal yang membatalkan tiga pandangan saya. Sekarang Anda mengikuti saya dan bergerak maju. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Yoshino Hideshi berjalan maju. Stephen Lin sedikit bingung, tapi dia mengikuti Yoshino Hideshi ke depan. Setelah berjalan beberapa langkah, beberapa pria berjas menghentikan mereka berdua. Tolong tunjukkan surat undanganmu, kata salah satu dari mereka. Stephen Lin dan Yoshino Hideshi saling menunjukkan surat undangan di tangan mereka. Pihak lain pindah setelah memeriksa. Silakan masuk. Petik 2. Tarik napas dalam-dalam, langsung saja, jangan berhenti, kata Yoshino Hideshi kepada Stephen Lin. Jalan terus dan jangan berhenti. Stephen Lin mengerutkan kening dan melihat ke depan. Jalan mendaki gunung lebih dari 10 meter di depan, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Mengapa Hideshi Yoshino memberikan instruksi khusus? Yoshino Hideshi tidak banyak bicara, dan berjalan maju dengan surat undangan. Stephen Lin hanya bisa mengikuti. Setelah berjalan sekitar 10 meter, Stephen Lin tiba-tiba merasakan dinding tak terlihat muncul di depannya ketika dia sampai di jalan mendaki gunung. Tembok ini sangat empuk, saat badan menyentuh tembok, langsung ada gaya meremas yang datang dari segala arah. Stephen Lin sedikit terkejut dan ingin berhenti untuk mengamati, tetapi kali ini Yoshino Hideshi berkata, silakan. Petik 2. Stephen Lin hanya bisa terus maju. Dalam sekejap mata, Stephen Lin merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa, dan kekuatan tekanan di sekitarnya dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya, yang memperlambat kecepatan majunya. Pengalaman ajaib ini mengejutkan Stephen Lin, ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal seperti itu. Stephen Lin terus berjalan ke depan, dan setelah beberapa langkah, kekuatan meremas menghilang seketika. Dan ketika kekuatan meremas menghilang seketika, pemandangan di depan mata Stephen Lin tiba-tiba berubah. Bukit asli menghilang, digantikan oleh seluruh bangunan yang penuh dengan suasana ultramodern. Bangunan-bangunan ini berkisar dari rendah ke tinggi, dan semakin tinggi bangunan itu menuju ke tengah, dinding setiap bangunan berwarna emas tua, dan seluruh tubuhnya sangat halus, dan Anda bahkan tidak dapat melihat jendelanya, memberi orang perasaan teknologi perasaan. Melihat lebih jauh, kastil asli telah menghilang, digantikan oleh sebuah bangunan besar. Bangunan ini seperti rebung, menusuk langsung dari tanah ke langit, dan di atasnya runcing duri,
duri tajam di sangfang secara mengesankan adalah bola kristal biru besar, dan ada semburan lingkaran cahaya di bola itu, dan lingkaran cahaya itu menyebar ke sekitarnya, seolah-olah ada lapisan riak. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Jaraknya hanya beberapa langkah, tetapi pemandangannya benar-benar berbeda, yang berada di luar imajinasinya. Illuminati memiliki teknologi paling mutakhir di dunia. Tingkat teknologinya lebih dari 100 tahun di depan tingkat keseluruhan dunia. Apa yang Anda lihat adalah teknologi yang disebut mimikri. Saat ini, bangsa bintang dan garis, yang memiliki tingkat industri militer paling maju, usianya tidak lebih dari 100 tahun. Baru saja memulai penelitian dan pengembangan, tetapi Illuminati telah menguasai teknologi mimikri yang matang, kata Hideshi Yoshino, mengangkat kakinya dan mengetuk tanah dengan ringan. Saat berikutnya, lantai di bawah kaki Yoshino Hideshi naik secara otomatis, menopang seluruh tubuh Yoshino Hideshi. Apa ini? Stephen Lin melihat ke lantai tipis di bawah kaki Yoshino Hideshi dan bertanya dengan heran. Miniatur penerapan teknologi levitasi magnetik, kata Hideshi Yoshino, tubuhnya melayang di sekitar Stephen Lin. Awalnya saya tidak tahu cara menggunakan benda ini, tetapi mudah untuk memulainya, Anda bisa mencobanya, kata Yoshino Hideshi. Stephen Lin meniru kakinya dan mengetuk tanah. Saat berikutnya, tanah di bawah kakinya sedikit bergetar, dan lempengan batu mengangkatnya. Kemana Anda ingin pergi? Anda hanya perlu mengubah pusat gravitasi Anda. Tidak ada mobil di sini, jadi Anda hanya bisa mengandalkan ini untuk bergerak, kata Yoshino Hideshi. Brengsek, luar biasa, kata Stephen Lin bersemangat. Ayo pergi, pertemuan kita akan diadakan di Bright Tower, yang merupakan tempat tertinggi di tengah. Hideshi Yoshino menunjuk ke arah bangunan mirip rebung, lalu bersandar sedikit, dan melayang ke arah bangunan tersebut. Stephen Lin mengikutinya dan melayang menuju gedung bersama. Bangunan yang Anda lihat termasuk dalam kategori laboratorium yang berbeda, termasuk bioteknologi, energi, industri militer, DEL. Tidak peduli kategori apa, mereka beberapa dekade atau ratusan tahun lebih maju dari dunia luar, kata Hideshi Yoshino. Stephen Lin melihat ke gedung-gedung di sekitarnya, dan beberapa sosok masih terlihat di gedung-gedung ini. Mengapa Anda tidak membawa teknologi ini keluar? Stephen Lin bertanya. Pertanyaanmu sangat naif. Hideshi Yoshino tersenyum dan berkata, ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju adalah alat terbaik bagi kapitalis untuk menghasilkan uang. Jika kita mengambil teknologi di luar, maka kita tidak akan memiliki keunggulan teknologi. Bagaimana bisa kita mempertahankan sifat maju kita? Teknologi di sini akan diambil di luar suatu hari di masa depan, tetapi premisnya pasti bahwa kita telah menguasai teknologi yang lebih maju. Petik 2. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan pemahamannya tentang Illuminati semakin dalam. Lapisan. Sejak 200 tahun yang lalu, kami benar-benar mengembangkan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan daripada minyak bumi, tetapi baru 100 tahun yang lalu kami menghilangkan minyak bumi. Tahukah Anda mengapa? Tanya Hideshi Yoshino. Mengapa? Karena begitu kita menggunakan energi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan, itu akan berdampak pada pasar minyak asli. 200 tahun yang lalu, ekonomi dunia dibangun atas dasar minyak. Tanpa nilai minyak sebelumnya kita peras hingga kering, kita tidak akan membiarkan dunia memiliki sumber energi alternatif untuk minyak sampai 100 tahun yang lalu, manfaat yang dibawa oleh minyak tidak bisa lagi melampaui sumber energi baru, dan setelah kita memonopoli semua teknologi sumber energi baru teknologi diterapkan pada masyarakat, kata Hideshi Yoshino. Sambil tersenyum, aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Mengapa begitu banyak pengusaha ingin bergabung dengan Illuminati? Salah satunya adalah mereka bisa mendapatkan dukungan sumber daya, dan yang lainnya adalah begitu mereka bergabung dengan Illuminati, mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam semua proyek ini, kata Hideshi Yoshino sambil menunjuk ke sekeliling.
Bisakah saya berpartisipasi? Stephen Lin bertanya. Tentu saja, tetapi proyek yang dapat diikuti anggota cabang berbeda dengan anggota rapat umum. Analogi sederhananya, jika kita mendirikan perusahaan energi baru, anggota rapat umum akan menjadi anggota dewan direksi perusahaan, sedangkan anggota cabang hanya bisa menjadi saluran penjualan perusahaan, kata Hideshi Yoshino. Satu adalah pengambilan keputusan, dan yang lainnya adalah layanan, kata Stephen Lin. Itu benar, jadi kamu harus bekerja keras. Setelah kamu menjadi presiden cabang Asia, kamu akan memenuhi syarat untuk mengikuti rapat umum. Begitu kamu bergabung dengan rapat umum, maka kamu akan menjadi orang besar yang bisa kendalikan perkembangan dunia ini, kata Yoshino Hideshi. Memanipulasi proses perkembangan dunia. Stephen Lin melihat menara cerah, yang sudah dekat. Awalnya, pemahamannya tentang Illuminati dangkal, dan dia hanya berpikir bahwa organisasi ini kaya dan memiliki modal dan sumber daya yang sangat kuat. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Hideshi Yoshino, dia menyadari bahwa Illuminati jauh lebih kuat dari yang dia kira. Pikirkan lebih kuat. Sekalipun itu sebuah negara, ia tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan proses perkembangan dunia, tetapi Illuminati berani mengatakannya. Ini sama sekali bukan omong kosong X. Ketika kami baru saja masuk, kami sepertinya terjebak dalam rawa. Teknologi macam apa itu? Tanya Stephen Lin. Kalau begitu aku tidak tahu, tapi menurut pernyataan yang diberikan oleh majelis umum, benda itu disebut benteng langit, kata Yoshino Hideshi. Penghalang langit. Stephen Lin bertanya dengan heran, apa itu? Sederhananya, itu adalah medan kekuatan pertahanan. Jika Anda tidak memiliki izin, yaitu surat undangan yang mereka kirimkan kepada Anda, maka kamu adalah jika Anda tidak dapat melewati medan gaya itu, Anda akan didorong keluar oleh medan gaya. Dan jika Anda masuk dengan paksa, Anda akan dihancurkan oleh medan gaya, bahkan jika Anda adalah Raja Suci, tidak ada gunanya. Kata Yoshino Hideshi. Raja Suci tidak berguna. Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Tentu saja Raja Suci tidak berguna. Benda ini bahkan dapat memblokir ledakan nuklir. Tentu saja, ini hanya yang dikatakan Presiden. Namun, saya telah melihat benda ini memblokir misil. Rudal meledak ketika mengenai medan gaya. Itu medan tidak memiliki pengaruh sama sekali, tidak peduli seberapa kuat Raja Sucimu, itu tidak bisa dibandingkan dengan Hida, kan? Kata Yoshino Hideshi. Bukankah ini perisai dalam film fiksi ilmiah? Kata Stephen Lin. Dengan cara ini dapat dipahami bahwa apa yang disebut fiksi ilmiah adalah kenyataan di sini. Nah, disinilah kita, kata Hideshi Yoshino, melompat dari lempengan batu dan jatuh ke tanah. Stephen Lin juga melompat dari lempengan batu, dan kedua lempengan batu itu secara otomatis berbalik dan terbang menjauh. Stephen Lin berdiri berdampingan dengan Yoshino Hideshi, memandang ke depan. Ada jembatan lebar di depan, dan di ujung lain jembatan ada pintu masuk Bright Tower. Bab 1170. Berdiri di kaki Bright Tower, Stephen Lin merasakan tekanan dari menara ini. Seluruh badan menara mulus, tidak berbeda dengan bangunan yang saya lihat di jalan barusan. Tinggi seluruh menara sekitar 100 meter, dan diameter kristal biru besar di ujungnya sekitar 2 meter. Anda samar-samar bisa melihat cairan di dalam kristal hal yang sama melonjak. Ayo pergi, kata Yoshino Hideshi, berjalan menuju jembatan di depan. Stephen Lin mengikuti dari belakang. Keduanya berjalan melintasi jembatan dan sampai di pintu masuk Bright Tower. Beberapa pria berseragam berdiri di pintu masuk. Tuan Yoshino, Tuan Lin. Salah satu pemuda berjalan menuju Stephen Lin dan Yoshino Hideshi sambil tersenyum. Dia Robert, si robot, kata Yoshino. Robot. Stephen Lin memandang pria yang berjalan ke arahnya dengan heran. Pria ini tidak berbeda dengan orang normal dalam penampilan, dan cara dia berjalan dan berbicara persis sama dengan orang normal. Apakah ini akan menjadi robot? Tuan Lin, kruk di tangan Anda sangat unik.
Robert tersenyum dan melihat kruk di tangan kanan Stephen Lin. Kali ini ketika dia datang ke Beverly Manor, Stephen Lin masih membawa tongkat pembunuh naga, lagi pula itu sudah menjadi senjatanya. Apakah tidak apa-apa, Tuan Robert, apakah Anda benar-benar robot? Tanya Stephen Lin. Dari sudut pandang biofisiologi, tubuh saya terbuat dari mesin, dan listrik adalah sumber energi utama untuk menggerakkan tubuh. Seharusnya saya menjadi robot, kata Robert. Tingkat kecerdasan buatannya setara dengan pria berbadan sehat, jadi Anda bisa memperlakukannya sebagai manusia, kata Yoshino. Terima kasih, Tuan Yoshino atas pujian Anda. Setelah Robert selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ke belakang Stephen Lin. Lihat, Tuan Blair datang dan temannya Tuan Sanger, kata Robert sambil tertawa. Blair. Stephen Lin mengangkat alisnya sedikit, berbalik dan melihat ke belakang. Di belakangnya, dua pria berambut pirang berjalan ke arahnya. Keduanya mengenakan gaun aristokrat Eropa yang indah, dan salah satu dari mereka bahkan memegang tongkat di tangannya, seperti Stephen Lin. Yang menggunakan kruk adalah Blair, dan yang lainnya juga seorang taipan keuangan Eropa bernama Sang. Bisik Hideshi Yoshino. Stephen Lin sedikit mengangguk, dan menatap Blair lagi. Padahal, dia sudah pernah melihat foto Blair di informasi tersebut, sehingga dia langsung mengenali bahwa orang tersebut adalah tunangan Natalie. Blair terlalu tua untuknya, tapi Natalie adalah pasangan yang cocok. Tuan Yoshino, Blair tersenyum dan berjabat tangan dengan Hideshi Yoshino. Tuan Lin. Sang Ge sepertinya mengenal Stephen Lin juga, dan mengulurkan tangannya ke Stephen Lin. Tuan Blair, lama tidak bertemu. Petik 2. Tuan Sang, saya sudah lama mengenal Anda. Petik 2. Yoshino Hideshi dan Stephen Lin juga menyapa mereka masing-masing, lalu saling menyapa dengan cara terhuyung-huyung. Tuan Lin, saya sudah lama mendengar nama Anda, dan baru-baru ini, nama Anda menjadi semakin populer, kata Blair. Itu hanya nama palsu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu dan aku bertemu untuk pertama kalinya, kamu dan aku masih memiliki hubungan dekat. Jika kamu tidak putus dengan Natalie, kurasa aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi tunangan Natalie. Dari sudut pandang ini, saya masih ingin berterima kasih hormat saya, lol, kata Blair. Stephen Lin mengangkat alisnya. Blair berkata dia ingin berterima kasih padanya, tetapi sepertinya ada provokasi dalam kata-katanya. Natalie adalah wanita yang baik, aku mengecewakannya, dan aku meminta Tuan Blair untuk memperlakukannya dengan baik, kata Stephen Lin. Dia adalah wanita yang paling saya cintai dalam hidup saya. Anda tidak perlu memberitahu saya akan memperlakukannya dengan baik selama sisa hidup saya, kata Blair. Kalau begitu aku lega, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Blair, keberuntunganmu sangat bagus, kata Yoshino Hideshi. Keberuntungan juga perlu didukung oleh kekuatan, kata Blair dengan angkuh. Memang, omong-omong, Blair, apakah kamu yakin dengan naksin kali ini? Hideshi Yoshino bertanya. Omong-omong, saya harus memberi selamat kepada Anda, Tuan Lin telah banyak membantu Anda, kata Blair sambil melirik Stephen Lin. Haha, keberuntungan, ini hanya keberuntungan. Hideshi Yoshino tertawa. Namun, saya tidak akan mengaku kalah, Tuan Yoshino, sampai saat terakhir, siapa yang bisa menjadi anggota baru majelis umum, itu benar-benar tidak pasti, kata Blair. Saya juga berpikir begitu, kita semua harus rendah hati, kata Yoshino. Tuan-tuan, Tuan Park Taechon ada di sini, kata Robert tiba-tiba. Park Taechon. Mendengar tiga kata ini, semua orang menoleh untuk melihat ke arah mana mereka datang. Tak jauh dari situ, beberapa orang sedang berjalan menyusuri lempengan batu. Orang-orang ini semua berwajah Asia, dan pria yang berjalan di depan tampak berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut abu-abu dan mengenakan jubah hitam dengan lambang besar Illuminati terlukis di atasnya. Dengan wajah lurus, pria itu memimpin beberapa orang menuju Stephen Lin. Tuan Park, Blair mengambil inisiatif untuk menemuinya,
dan mengulurkan tangan untuk menahannya. Blair, lama tidak bertemu. Aku baru saja mendengar kabar baikmu. Selamat. Pihak lain menunjukkan sedikit senyum dan berjabat tangan dengan Blair. Tuan Park, Anda harus menghadiri pernikahan kami ketika saatnya tiba. Kami sangat menantikan dojo Anda, kata Blair. Jika saya bebas, saya akan melakukannya. Pihak lain mengangguk, lalu berjalan maju. Orang ini adalah Park Taechon, Hideshi Yoshino berkata dengan suara rendah, lalu berjalan menuju Park Taechon dengan senyuman di wajahnya. Tuan Park, halo. Hideshi Yoshino mengulurkan tangannya sambil berbicara. Park Taechon juga mengulurkan tangannya dan menjabat Hideshi Yoshino, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Tuan Yoshino, saya dengar Anda telah memenangkan 3 suara dari Tuan Wakil Presiden. Selamat, kata Park Taechon tanpa ekspresi. Ada apa? Sebelum pemungutan suara dimulai, tidak ada yang berani mengatakan siapa yang akan memenangkan pemungutan suara, dan saya harap Tuan Park akan banyak mendukungnya. Hideshi Yoshino berkata sambil tersenyum. Park Taechon mengangguk dan berkata, semua orang dari cabang Asia, saya akan membantu Anda. Petik 2. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Park. Hideshi Yoshino berkata dengan gembira. Yah. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu, kata Park Taechon, berjalan maju. Hai, Tuan Park, saya Lin. Stephen Lin mengulurkan tangannya saat Pu Taechon berjalan di depannya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Park Taechon berjalan melewatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tangan Stephen Lin membeku di udara. Stephen Lin tersenyum sedikit dan menarik tangannya. Pada saat ini, Pu Taechon berhenti, menoleh untuk melihat Stephen Lin dan berkata, siapa yang membawa ini? Tuan Park, saya mengundang Tuan Stephen Lin ini masuk, kata Yoshino Hideshi. Tuan Yoshino, Illuminati adalah organisasi yang elegan. Tidak ada pertempuran di sini. Tidak pantas bagi Anda untuk membawa orang seperti itu, kata Park Taechon dengan cemberut. Yingshi Yoshino mengangkat alisnya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Park, menurut saya tidak ada yang salah. Tuan Stephen Lin adalah Raja Naga dari Kerajaan Naga, dan satu-satunya Raja Suci di dunia saat ini statusnya di lingkaran seniman bela diri sebanding seorang kepala negara, dan pada saat yang sama, Tuan Stephen Lin juga kepala keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar di Kerajaan Naga. Bisnisnya meliputi naga kerajaan dan Asia Tenggara. Dia bisa datang ke pertemuan umum Illuminati Society kita, yang bisa dianggap membuat pertemuan umum kita berkembang. Tidak pantas bagimu untuk mengatakan itu. Petik 2. Oh, Pu Taechon sepertinya tidak mengharapkan itu. Hideshi Yoshino akan melawan balik secara pribadi. Dia melirik Hideshi Yoshino, dan berkata sambil mencibir, tampaknya Tuan Yoshino sudah berpikir bahwa dia telah mendapatkan ini. Saya telah memenangkan seleksi pertama, maka saya akan memberi selamat kepada Tuan Yoshino terlebih dahulu. Petik 2. Setelah berbicara, Park Taechon menoleh dan berjalan ke depan, berjalan ke menara cerah. Stephen, di mana kamu menyinggung Park Taechon? Hideshi Yoshino berjalan ke arah Stephen Lin dan bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak tahu. Stephen Lin mengangkat bahu. Dia dan Park Taechon tidak memiliki konflik di permukaan. Namun, dia menyelamatkan Barton selama serangan Bayer dan menghancurkan rencana Park Taechon. Mungkin karena inilah Park Taechon membencinya. Namun, kejadian ini Stephen Lin tidak berniat memberitahu Hideshi Yoshino tentang masalah ini. Dia datang ke pertemuan tengah tahun kali ini hanya dengan satu tujuan, yaitu membunuh Park Taechon, jadi dia tidak bisa memberitahu terlalu banyak orang bahwa dia punya masalah dengan Park Taechon. Jika tidak, kematian Park Taechon akan terjadi. Jika dia mati, dia pasti akan menjadi tersangka nomor 1. Park Taechon sangat cemburu, mungkin dia cemburu karena kamu mencapai hasil yang bagus di usia yang begitu muda. Hideshi Yoshino berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu membantahnya untukku sekarang,
kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, jika aku bahkan tidak peduli dengan penghinaan temanku untuk sebuah tiket, maka aku tidak akan punya muka untuk menjadi temanmu, kata Yoshino Hideshi. Stephen Lin tersenyum, meskipun dia tahu bahwa Hideshi Yoshino hanya mengatakannya dengan baik, tetapi dia masih merasa sangat senang. Ayo pergi, tidak perlu berdiri di sini sepanjang waktu, kata Hideshi Yoshino. Stephen Lin mengangguk dan berjalan ke Bright Tower bersama Yoshino Hideshi. Bagian dalam menara cahaya penuh dengan teknologi, dan ada banyak orang di dalamnya menurut Hideshi Yoshino. Orang-orang ini semuanya adalah robot. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan juang super. Mereka bukan hanya staf di sini, tetapi juga penjaga keamanan di sini. Mereka dilengkapi dengan alat penginderaan gelombang otak. Jika seseorang ingin membunuh di sini, mereka akan menjadi yang pertama membunuh mereka. Waktu telah mendeteksi bahwa begitu seseorang benar-benar menyakiti seseorang, robot ini akan segera membunuh lawan, jadi tidak perlu membawa pengawal ke sini, kata Hideshi Yoshino sambil menunjuk ke robot yang tidak berbeda dengan orang sungguhan. Masih bisakah kamu merasakan aura pembunuh? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Tentu saja, ingat, teknologi di sini 100 tahun lebih maju dari dunia luar. Hideshi Yoshino berkata dengan serius. Stephen Lin mengangguk, tiba-tiba merasa bahwa tugasnya agak rumit. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.